Selamat pagi anak ibu semua yang terkasih, semoga dalam keadaan sehat. Pagi ini kita sebelum masuk dalam materi tentang iman, marilah kita membuat tanda kemenangan dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita disegarkan oleh doa untuk menerima materi pagi hari ini tentang iman. Di sini akan Ibu jelaskan arti dari iman, menjelaskan sikap dari orang Farisi dan pemungut cukai dalam berdoa, dan menjelaskan pandangan Yesus terhadap sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan dia, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari cerita Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14, di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang dari ayat tersebut. Dalam perumpamaan orang Farisi dan orang pemungut cukai, Yesus menceritakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal yang hebat yang ia telah lakukan, seperti tidak merampok, bukan orang jahat, tidak seperti pemungut cukai, dan sebagainya. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu kata Yesus, orang yang meminta pertolongan Tuhan itulah yang telah memperbaiki hubungannya dengan Tuhan ketika ia pulang ke rumah.
Menurut Yesus, doa siapa yang didengarkan Tuhan? Orang yang merasa dirinya hebat itu atau orang yang merasa dirinya berdosa? Ternyata doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan. Mengapa? Karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Allah yang mau mengampuni orang berdosa, sedangkan orang yang merasa dirinya hebat tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang itu biasanya merasa dirinya sudah baik. Demikianlah anak ibu penjelasan dari tentang orang Farisi, Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14. Baiklah anak ibu, demikianlah materi singkat pada hari ini tentang iman orang-orang Farisi yang percaya dan yang tidak percaya. Di sini ibu memberikan kegiatan inti dari materi kita tentang iman. Yang pertama adalah doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan, karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Kedua, iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Ketiga, kita jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Keempat, kita harus menyadari pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Kelima, membutuhkan pertolongan berarti mengandalkan kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong. Baiklah anak ibu, setelah materi dan penjelasan dari ibu, di sini ibu memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah apa arti iman? Kedua, apa perbedaan doa orang Farisi dan pemungut cukai? Ketiga, bagaimana sikap dari orang Farisi dan pemungut cukai? Keempat, sikap siapa yang dapat kita teladani dan mengapa? Kelima, menurut Yesus, doa siapa yang didengarkan oleh Tuhan? Baiklah anak ibu, demikianlah materi dan tugas kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ambil sikap yang baik. Kita akhiri materi pada pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah, tiga diri, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib, bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semua yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang menyatakan Engkaulah Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.